彼女はよく嘘をついた。けど本当はそんなことどうでもいいの。誠とキスできたら私嬉しくて死んじゃうかも。本当にいいの？いいよ、キスくらい。誕生日プレゼントとして？モデルとしてでしょ。僕ちょっと用事思い出したから行かなきゃ。誠は悪魔だよね。どうも。え？ Sabar, sabar. Sawadika, annyeonghaseyo, ohayo, halo para netizen yang terjaring. Selamat datang di channel kami Jaring Movie. Halo. Di channel ini, kita bakal ngebahas alur cerita dari film-film yang ciamik dan dikemas secara kece, seru, dan badai. Sebelum kita masuk ke filmnya, kita mau infoin dulu nih kalau 88% dari kalian yang nonton belum subscribe channel ini. Jadi pencet tombol subscribe-nya dulu ya guys, demi masa depan Indonesia yang lebih baik lagi. Kali ini kami akan menceritakan tentang seorang fotografer pemalu tapi tertarik pada seseorang karena penampilan dan perilakunya yang kekanak-kanakan. Kira-kira bagaimanakah perjalanan kisah cinta mereka? Langsung saja kita mulai alur cerita film yang berjudul Heavenly Forest. Awal film memperlihatkan seseorang yang bernama Makoto yang tidak mengikuti upacara penyambutan di kampusnya dan malah jalan-jalan ke gunung seorang diri. Saat ingin memasuki jalan yang ditutup di gunung itu, si Makoto melihat ada seseorang perempuan yang kesusahan menyeberang. Makoto pun memberitahu perempuan itu kalau akan susah menyeberang di sana karena tidak ada tombol untuk membuat lampu lainnya menjadi merah. Namun saat mengetahui kalau mereka ternyata berada di angkatan yang sama, si wanita itu mengajaknya ke upacara penerimaan, tapi ditolak oleh Makoto. Saat Makoto pergi, dia melihat ke arah wanita itu, dan ternyata si wanita itu masih mencoba untuk menyeberang di sana, dan yakin kalau akan ada orang baik yang akan berhenti untuknya. Makoto yang sangat menyukai fotografi tiba-tiba memfoto wanita itu. Tak lama perkuliahan dimulai. Makoto belajar di kelasnya dan kelihatan susah untuk bersosialisasi. Ternyata wanita tadi sekelas dengannya dan dia tertawa karena tingkah wanita itu yang seperti anak kecil. Saat kelas selesai, Makoto pergi ke kamar mandi untuk mengobati lukanya menggunakan salep. Namun ternyata obatnya agak bau yang menyebabkan orang di kamar mandi itu kebauan. Nyui? Nyui nante attakke? Nyui nante nai yo. Arimasu tte. 子供の頃から使ってるからそう思い込んじゃってるんじゃないの? Hal itu pun sangat mengganggu bagi Makoto dan itu membuatnya menjauh dari orang lain. Scene berpindah ke kantin di mana Makoto bertemu dengan wanita yang tadi pagi. Wanita itu menanyakan kenapa dia memotretnya di tempat penyeberangan tadi. Namun Makoto hanya menghindari pertanyaannya saja dan wanita itu mengenalkan dirinya. Kemudian Shizuru pun meminta supaya Makoto mau berteman dengannya. Makoto kebingungan dan canggung, sementara Shizuru overthinking karena sikapnya Makoto. Dan mereka pun mengobrol tentang tempat penyeberangan tadi, karena Shizuru gagal menyeberanginya. Ternyata di sore hari tempat itu sangat kosong dan Shizuru sangat senang karena dia bisa bermain di tempat itu. Lalu tak lama Makoto berpamitan dan Shizuru menjadi sedih. Makoto kembali ke jalan yang ditutup tadi di gunung dan dia memanjat pagar pembatas itu. Namun tanpa sepengetahuannya, Shizuru mengikutinya dan memarahi Makoto karena dia menerobos.
Makoto menjelaskan dia ke sana karena hobinya yang suka dengan fotografi dan banyak objek bagus di sana. Di dalam hutan itu sangat indah sampai mereka menjelajahinya bersama. Namun tiba-tiba Shizuru berlari karena mengejar burung, dan saat mengikuti burung itu mereka menemukan danau yang sangat cantik lengkap dengan pemandangannya. Mereka pun akhirnya menemukan burung yang tadi yang sempat mereka kejar, namun sebelum Makoto sempat memotret, burung itu pergi duluan. Mereka pun berusaha untuk memancing burung itu dengan menaruh banyak biskuit di sebuah pohon. Setelah selesai menaruh biskuit, Makoto bertanya kepada Shizuru apakah dia tidak memakan hal lain selain biskuit, dan Shizuru pun membenarkannya. 私に足りないのは成長ホルモン。え？の粉ついちゃったね。いや、 Namun sebelum Makoto sempat bertanya hal lain, Shizuru mengalihkan pembicaraannya dengan memberi Makoto biskuit kesukaannya itu. おいしい。1個でいいや。じゃあ、もう1個。 Keesokan harinya, saat Makoto sedang makan sendirian, dia diajak oleh seseorang yang dia sukai di kelas yang bernama Miyuki. Miyuki mengajak Makoto untuk makan bersama dengannya dan juga teman sekelasnya. Teman sekelas yang lain pun menyambut Makoto dengan hangat. Tiba-tiba, Shizuru melihat kalau Makoto sudah mendapat teman baru, dan dia pun langsung merasa sedih karena dia menjadi sendirian lagi. この時に気づいたに違いない。入学以来ずっとみゆきに恋をしていたことに。 Scene beralih saat Makoto sedang liburan dengan teman-teman barunya. Saat Makoto sedang bercanda, dia terpesona dengan Miyuki yang memakai pakaian renang. Akhirnya mereka menikmati liburan bersama dan Makoto semakin terpesona kepada Miyuki. Saat kembali ke kampus, mereka membagikan foto-foto yang mereka ambil. Namun tiba-tiba pembahasan mereka beralih ke Shizuru yang mereka anggap aneh. Tapi ternyata Shizuru mendengar semua perkataan mereka dan pergi ke tempat persembunyiannya di danau. Makoto yang mengetahui itu langsung mengejar Shizuru di sana. Saat sampai, Makoto pun langsung meminta maaf kepada Shizuru. 別に気にしてないよ。なら、よかった。本気でそう思う？だったら誠も相当無神経なバカ男だよ。私が悲しかったのは誠だよ。まるであの人に言い訳するみたいに友達だ友達だって。本当の友達なら少しくらいかばってくれたっていいじゃん。ごめん。私によかったら。これ食べたら私泣くから。じゃあ、やめとく。 Akhirnya mereka berbaikan dan Makoto mengajari Shizuru tentang fotografi. もう一回。もう一回。 Setelah selesai, Makoto mengajak Shizuru ke rumahnya. Shizuru pun menyadari obat salep yang digunakan Makoto untuk lukanya dan menanyakannya kepada Makoto. Namun Makoto hanya menghindari pertanyaannya dan menyembunyikan salep itu. Melihat sikap Makoto itu, Shizuru pun akhirnya salah paham dan mengira kalau itu adalah pelumas untuk bersenang-senang. 現像室はあっちだから。 Akhirnya, Makoto mengajari Shizuru bagaimana cara mencuci filmnya di ruang gelap. Mereka pun selesai terlalu malam dan Makoto memutuskan untuk mengantar Shizuru ke stasiun dan bersiap. Saat di jalan ke stasiun, Shizuru bilang kalau dia sangat senang hari ini karena Makoto mengajarinya fotografi dan cara mencetaknya. Mendengar hal itu, Makoto memperbolehkannya untuk datang ke sana lagi untuk mencetak fotonya. Shizuru yang sangat senang itu berkata kalau dirinya akan menjadi seorang wanita yang akan selalu Makoto foto, dan fotonya akan memenuhi kamar Makoto. Namun dia meminta Makoto untuk menunggu sampai saat itu tiba, atau setidaknya sampai dia bisa melepas kacamatanya. Karena dokter bilang kalau saat dia tumbuh, penglihatannya akan membaik. Hal itu terjadi karena tubuh Shizuru kekurangan hormon pertumbuhan. Dia juga berkata kalau dia akan menjadi wanita yang cantik saat sudah tumbuh sepenuhnya. もう愛される女性になるの。大人の女性になって誠の前でセクシーなポーズ決めて。なんだかな。なんか貧弱な想像してない？
大丈夫だよ。あれ、大丈夫って何が？ Shin beralih saat kelas Makoto, dan dia merasa kalau dia selalu ingin dekat dengan Miyuki. 本当に匂いひどいよね。毒ガス工場。僕はあれがあって助かってるけど。え？いや、面白い。 Shin pun beralih ke tempat persembunyian Shizuru. Dia di sana sedang mencoba untuk memotret hal yang menarik baginya, sampai Makoto datang. Namun dia tidak sendirian, ternyata Makoto mengajak Miyuki bersama. Tiba-tiba Shizuru pergi begitu saja. Dia marah dan cemburu karena Makoto mengajak seseorang ke tempat persembunyian mereka. 確かにあの人は綺麗だよね。だから同性からも異性からも好かれるし、きっと犬にだって好かれるんじゃない？ほんと完璧な女性。私とは大違いだって言ってんの。 Saat di kampus, Shizuru menghampiri Miyuki namun dia tidak berbicara padanya. Namun Shizuru salah fokus karena kalung yang dipakai Miyuki, dan mereka pun tiba-tiba menjadi dekat karena itu. Makoto pun kaget karena tiba-tiba mereka bisa sangat dekat. Padahal kemarin Shizuru marah ke Miyuki. Makoto langsung mengajak Shizuru untuk berbicara berdua. Dia heran karena kemarin Shizuru marah ke Miyuki. Shizuru bilang kalau dia hanya ingin orang yang dicintainya untuk bersama orang yang dia cinta. 好きになりたかっただけ。 Setelah itu, Shin berpindah ke akhir tahun pertama di mana Makoto mulai untuk mencari pekerjaan. Namun dia melihat Shizuru di sana dan memutuskan untuk mengejarnya. Ternyata Shizuru sedang kabur dari rumah. Dia juga sempat menyewa ruangan, tapi perusahaan itu menganggap kalau Shizuru seperti anak kecil dan tidak memperbolehkannya. Setelah mengetahui itu, Makoto bilang kalau Shizuru bisa tinggal di rumahnya. 最初からそうすればいいのに。いいの？ Saat mereka sampai, mereka pun langsung mencuci hasil foto mereka. Setelah itu, Makoto melihat ada obat di tasnya Shizuru. Namun Shizuru bilang kalau itu hanyalah obat perempuan. Setelah itu, Makoto memperbolehkan Shizuru untuk tidur di kasurnya. 初めてなの。よろしくお願いします。え？ちょっと。私お金ないし、体で払う覚悟はできてるから。いいよ。あのぬるぬるのやつ使っても。え？ Makoto pun menolaknya karena dia hanya menganggapnya sebagai teman. Tapi anehnya, Shizuru malah ngambek dan tidur di kursi. ここで寝る。後で後悔したって知らないからね。なんであんないいような抱いておかなかったんだろうって。おやすみ。バカバカバカバカバカバカ。 Keesokan paginya, tiba-tiba Shizuru ingin berangkat kuliah duluan karena tidak ingin orang salah paham dan menghambat percintaan Makoto. Namun mereka berakhir jalan berbarengan karena Shizuru jalannya lambat. Saat malam, Shizuru bilang kalau dia sudah terbiasa memasak karena itu adalah pekerjaannya di rumah. Dia juga bercerita kalau adiknya baru saja meninggal dan dia canggung hidup dengan ayahnya. Hal itulah yang menyebabkan dia kabur dari rumah. Dia juga bercerita adik dan ibunya meninggal karena penyakit genetik. Tak lama, mereka makan malam bersama. Makoto pun kagum karena masakannya Shizuru sangat enak. 何？ドーナツビスケット以外のもの食べてるの初めて見たからさ。食べるよ。そんなに見ないでよ。だって見たいもん。これからはどんどん食べて、どんどん成長するんだから。うん。胸だってね、こんな大きくなって。胸元が大きく開いた服を着るんだっけ。するよ、成長するよ。はいはい。あの時抱いておけばよかったって。はいはい。誠のバカ。はいはい。 Shin beralih ke kelas Makoto di mana dia hampir tertidur dan diketawain sama Miyuki yang sedang membaca majalah pernikahan. Ternyata hari itu adalah hari ulang tahun Miyuki dan Miyuki meminta Makoto untuk menemaninya besok. 忘れてた。本当にごめん。そんなに謝ってくれるんだったら、ちょっと付き合ってほしいところがあるんだけど。 Pada malam harinya, Makoto mempersiapkan kameranya untuk jalan bersama Miyuki sambil senyum-senyum. Shizuru dapat menebak dengan mudah apa yang terjadi pada Makoto.
Makoto pun langsung mengajak Shizuru untuk mengikuti lomba fotografi. Namun saat Shizuru mengajaknya untuk mengambil foto di hari Minggu, Makoto menolaknya karena dia sudah punya rencana dengan Miyuki. Mood Shizuru pun langsung berubah 180 derajat. Karena dia lagi merasa terbang bahagia, namun tiba-tiba dijatuhin lagi sama Makoto. Namun Shizuru moodnya kembali lagi dan malah membantu Makoto untuk memilih baju untuk acara itu. Dia bahkan sampai berlari untuk mengantarkan sepatu Makoto yang ketinggalan. Saat sudah sampai di acara pernikahan, tiba-tiba luka yang dimiliki Makoto mulai sakit lagi, dan dia langsung ke kamar mandi untuk mengobatinya. Sementara Shizuru juga tidak meminum obatnya. Dan saat acaranya selesai, tiba-tiba Miyuki mengakhiri kencan mereka, padahal masih ada sesi foto mengenakan gaun pengantin yang tadi. けど瀬川くんは笑ってないし、なんか早く帰りたそう。でも本当にいいの。もう十分満足したから。 Akhirnya, Makoto berhasil membujuk Miyuki untuk mengikuti sesi itu. Makoto sangat terpesona dengan Miyuki yang memakai gaun pengantin itu, karena dia terlihat sangat cantik. Dia juga gugup saat fotografernya meminta mereka untuk berpegangan tangan. Akhirnya, Makoto sampai di rumah dia dan melihat Shizuru yang masih menghilangkan darahnya karena giginya ada yang copot. だから言ったでしょ、まだ成長してるんだって。触っちゃダメだよ。 Sebelum tidur, Makoto bertanya kapan Shizuru ulang tahun. Karena dia juga ingin merayakannya seperti Miyuki. また喜ばせて地獄に突き落とす気? Namun Shizuru bilang untuk tidak perlu merayakannya. Dan dia hanya meminta hadiah untuk ulang tahunnya. Dan hadiah itu adalah dia meminta satu ciuman dari Makoto pada hari ulang tahunnya. Itu juga karena dia telah memilih tema untuk perlombaan fotografinya, yaitu pasangan cinta. Dia ingin dirinya dan Makoto sebagai modelnya. Dan ternyata besok adalah hari ulang tahunnya. Keesokan harinya, Shizuru memastikan posisi Makoto untuk foto kompetisinya di tempat persembunyian mereka. Saat Shizuru ingin mencium Makoto, dia melepas kacamatanya karena dia sudah bisa melihat dengan jelas. Dan sepertinya Makoto jatuh cinta pada Shizuru. 今頃気づいたの？本当に成長してたんだ。胸とかもすごいよ。見る？ Dan tak lama kemudian mereka pun saat sudah selesai, Makoto ingin segera pergi karena ada kelas sebentar lagi. それじゃ。ねえ誠、今のキスに少しは愛はあったかな？え？いいの。じゃあね。じゃあ。 Saat sampai kampus, Makoto terlambat, namun anehnya dia tidak duduk di dekat Miyuki. Saat Makoto pulang, dia sudah berbelanja untuk pesta Shizuru. Namun saat ingin bersiap, dia menemukan sebuah catatan yang mengatakan selamat tinggal dan terima kasih untuk semuanya. Makoto langsung berusaha mencari di kampus dengan menanyakan alamat Shizuru. Namun ternyata Shizuru juga telah mengundurkan diri dari kampusnya malam itu. Makoto pun langsung berusaha ke rumahnya Shizuru, namun tidak ada jawaban di sana. Lalu sebagai usaha terakhirnya, dia mencoba untuk mencarinya di tempat rahasia mereka. Namun tetap tidak ketemu. あれが最初のキスで全てが始まると思っていた。でも一歩を踏み出していたら、しずるとの穏やかで終わりがあるなんて思いもしなかった。しずる。 Hari-hari Makoto selanjutnya menjadi sangat berantakan sampai dia sakit. Dan teman-temannya langsung membawanya ke rumah sakit. Shin lalu berpindah ke Makoto yang hampir sembuh dan mereka semua merayakannya di rumah sakit sampai ditegur oleh suster.
Teman-teman mereka pun sudah lulus dan mendapatkan pekerjaan. Lalu Miyuki menjelaskan kalau dia dan teman-temannya mencoba untuk mencari Shizuru, namun tidak menuai hasil. 永遠の恋愛初心者が隠れて同棲してたとはな。同棲だろ？まあいいじゃねえか。恋愛なんてそんなもんだよ。 Miyuki pun awalnya sempat kecewa karena mengetahui kalau mereka sempat hidup bersama. Makoto pun minta maaf kepada Miyuki dan bilang kalau dia akan menunggu Shizuru di rumah itu. どのくらい待つことになるのかわからないけど。 Akhirnya, masing-masing dari mereka berangkat ke tempat mereka yang seharusnya. Sementara Makoto tetap menunggu Shizuru. Setelah lulus, Makoto menjadi fotografer dan sering mengunjungi tempat rahasianya dengan Shizuru dulu. Sampai suatu saat, dia mendapat surat dari Shizuru yang mengatakan kalau dirinya akan membuka pameran foto di luar negeri. Makoto menyusulnya, namun di sana dirinya hanya bertemu dengan Miyuki. Miyuki. Saat itu, Miyuki menjelaskan kalau dirinya bertemu Shizuru 6 bulan yang lalu. Namun Shizuru sudah sangat berubah sampai dia tidak mengenalinya. Waktu itu Shizuru lah yang menyapanya duluan dan akhirnya mereka tinggal bersama. Miyuki tidak langsung memberitahunya karena suatu keadaan. Saat Makoto menanyakan tentang Shizuru, tiba-tiba Miyuki meminta maaf karena Shizuru sekarang sedang di Los Angeles karena suatu pekerjaan. 本当にごめん。いや別にみゆきが謝ることじゃ。 Miyuki bilang kalau Makoto bisa beristirahat di kamarnya Shizuru dan dia akan mengantarnya ke pameran Shizuru besok. Saat pagi hari, Miyuki sudah berangkat kerja, tapi dia tetap meninggalkan makanan dan kunci rumahnya agar Makoto tidak merasa bosan. Setelah makan, Makoto langsung jalan-jalan untuk menghabiskan waktunya sambil sesekali mengambil foto. Namun saat Makoto jalan-jalan, ada telepon dari orang tua Shizuru yang memberitahu kalau ini adalah hari peringatan ke-49 yang berjalan dengan lancar. Dan tubuh Shizuru sudah dikubur di makam keluarga. Orang tua Shizuru pun berterima kasih karena Miyuki sudah banyak membantu keluarganya. Saat malam hari, Miyuki yang baru sampai rumah menemukan Makoto yang sedang sedih di kamarnya. Makoto akhirnya menanyakan kebenarannya kepada Miyuki karena dia mengetahui keadaan Shizuru yang sebenarnya. 嘘だよな。みゆき。 Miyuki langsung menjelaskan kalau Shizuru sebenarnya telah meninggal bulan lalu karena penyakit langka yang diwariskan dari gen ibunya. お母さんからの遺伝だって。 Saat dewasa, penyakitnya akan tumbuh bersamanya. Dia bahkan sampai meminum obat supaya hormon pertumbuhannya melambat. でもね、瀬川君。 Namun karena bertemu dengan Makoto, membuatnya ingin menjadi dewasa dan dicintai oleh Makoto. 恋をしたから死んだの。そうね。じゃあ僕のせいでしずるは。違う。しずるが自分で選んだの。恋をして人生を全うするんだって。病気のことも瀬川君には知らせるなって。瀬川君の中のしずるはまだ死んでないから。嘘でもいいから瀬川君の中で生き続けたいって。しずるの手紙ね、まだ何十通もあるの。これから先もずっと送り続ける計画だったから。 Keesokan harinya, Makoto pergi ke pameran Shizuru. Dia melihat banyak hal yang telah dilewati oleh Shizuru. Dan juga banyak foto orang-orang yang telah bertemu dengannya. Sampai akhirnya, dia menemukan foto Shizuru yang telah menjadi dewasa demi dirinya. Dia terpesona karena Shizuru sangat cantik di foto itu. Saat melihat foto itu, dirinya mengingat isi dari surat Shizuru yang meminta maaf karena tiba-tiba menghilang. Dan alasan kenapa dia pergi. キスにじゃないよ。私は口ばっかりで全然大人になれてないなって。 Shizuru pergi untuk menjadi dewasa. Dia bertahan hidup dengan kamera dan hal yang telah diajarkan Makoto kepadanya. Sampai dia diterima di agensi foto yang terkenal. Shizuru sangat ingin Makoto bisa melihat pameran pertamanya dan juga penampilannya yang sudah sangat berubah selama 2 tahun ini.
Tapi itu semua tidak penting baginya karena saat ini Shizuru hanya ingin bertemu dengan Makoto. Dia juga ingin dipuji dengan lembut seperti dulu. Bahkan dia telah jatuh cinta saat Makoto menegurnya di penyeberangan jalan. Dan ternyata di sekitar foto Shizuru yang sudah dewasa, terlihat banyak sekali foto Makoto. Saat melihat itu pun Makoto langsung menangis. Ada juga foto saat mereka berciuman di danau persembunyian mereka dan tulisan di sampingnya, yaitu satu-satunya ciuman dalam hidupku, satu-satunya cinta yang pernah kumiliki. Dalam surat itu, Shizuru juga menanyakan pertanyaan sewaktu di danau. Adakah cinta dalam ciuman itu? Makoto baru bisa menjawab sekarang kalau ada cinta di dalamnya dan tidak hanya sedikit, tapi kau adalah segalanya bagiku. Yang itu membuatnya terkenang lagi akan kenangannya bersama Shizuru. Saat selesai, ternyata Miyuki telah menunggu Makoto. Dia bilang kalau perkataannya dulu Makoto akan membawa kebahagiaan. ちゃんと受け取ったんだね。しずるの残りの手紙送ってくれるかな。楽しみに待ってるから。 Saat di Jepang pun Makoto tetap menunggu surat-surat yang sudah ditulis oleh Shizuru itu dengan antusias. Dia bahkan tidak peduli kebohongan di dalamnya. Karena yang terpenting itu adalah hadiah dari Shizuru untuknya. Dan film pun selesai. Dari film ini kita bisa belajar untuk jangan menyia-nyiakan orang yang sayang ke kita. Jagalah dia selagi dia ada. Karena jika orang itu telah pergi, yang tersisa hanyalah kenangan dan penyesalan. Oke, sekian alur cerita dari film Heavenly Forest. Jangan lupa ninggalin jejak di sini, di like, komen, share, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya agar terus dapat update dari video-video kita selanjutnya. Jaga-jaga kesehatan dan stay safe guys. Terima kasih. Pada malam harinya, Makoto mempersiap. Aduh. Walah. Dibicarakan baik-baik dong, Pus. Dan saat sampai kampus, Makoto terlambat. Makoto siapa? Lama-lama gue tulisnya Markona anjing. Saat Makoto anjing.